Pada tanggal 21 November 1912, seorang gadis berusia 18 tahun bernama Ella Barham berjalan dari rumahnya di selatan Crooked Creek ke kantor pos dan ke sebuah toko di Pleasant Ridge, Bond County untuk membeli kain yang akan digunakan untuk membuat topi. Setelah mendapatkan kain yang dia inginkan, dia kembali ke rumah. Sekitar jam 9 pagi, gadis itu pergi lagi dengan menaiki kuda milik kakaknya ke rumah tetangganya untuk meminta bantuannya membuat topi. Namun sayangnya, tetangganya tidak dapat membantu dan akhirnya Ella memutuskan untuk kembali ke rumah setelah kunjungan singkatnya itu. Namun, hingga matahari terbenam dan hari mulai gelap, Ella Barham tak kunjung pulang ke rumah. Ibunya yang merasa khawatir meminta kakak laki-laki Ella untuk mencarinya. Saat kabar hilangnya Ella menyebar, banyak dari tetangganya ingin membantu, lalu kemudian membuat kelompok pencari. Mereka menelusuri hutan, jalan, dan tepian sungai yang mungkin dilalui Ella. Sekitar jam 9 malam, dua anak laki-laki dan seorang pemburu menemukan tubuh Ella Barham yang sudah dalam kondisi terpotong-potong dan pakaiannya berserakan sembarangan di tanah, di lereng bukit di selatan Crooked Creek dekat rumahnya dan tak jauh dari sebuah lubang tambang yang telah ditinggalkan. Karena tidak ada telepon di daerah itu, mereka lalu mengirim seseorang untuk memberi tahu Sheriff Bond County bernama James Helm. Pada Jumat dini hari, Sheriff James Helm memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi jalan-jalan di dekat Pleasant Ridge dan menangkap orang yang mencurigakan. Dia juga membawa anjing pelacak untuk melacak si pembunuh, namun usahanya tidak berhasil. Dari hasil otopsi menyatakan, Ella Barham telah diperkosa oleh mungkin lebih dari satu orang dan tubuhnya dipotong dengan benda tajam. Penyebab kematiannya adalah karena pukulan keras di kepala. Lebih dari 20 orang bersaksi dan beberapa saksi menyatakan bahwa Odus Davidson, putra dari Kansas Monroe Davidson, telah bersumpah akan membalas Ella Barham karena telah menolak cintanya dan mengancam akan memperkosanya. Dari kesaksian tersebut dan dari pengaruh ayah Ella yang merupakan keluarga terpandang, namun tanpa saksi mata dan tanpa bukti yang kuat, sebuah surat perintah dikeluarkan untuk penangkapan Odus. Jumat malam, Sheriff James dan anak buahnya pergi ke rumah Davidson dan mengepung rumah itu. Saat Sheriff mengetuk pintu, saat itu sebuah tangan terlihat dari jendela kamar tidur lantai atas. Odus menjatuhkan sepasang kaos kaki yang berisi bubuk paprika merah. Ada kepercayaan umum bahwa cabai merah akan menggagalkan indera penciuman anjing pelacak. Dari hal tersebut, Odus semakin dicurigai bahwa dialah pelakunya. Setelah ayahnya memanggil, Odus kemudian turun dan pergi bersama para petugas penjara Harrison tanpa perlawanan. Di Sabtu malamnya, Laird Davidson, yang merupakan saudara Odus, ditangkap sebagai kaki tangan Odus. Berita penangkapan ini menyebar dengan sangat cepat. Banyak massa yang datang dan para reporter surat kabar dengan cepat menyebarkan kabar ini. Beberapa bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah darah ditemukan di bawah ujung pohon yang tumbang di dekat pemakaman keluarga Davidson, tempat yang diyakini bahwa Ella telah dibunuh. Dan satu buah pistol yang telah hilang satu pelurunya ditemukan tidak jauh dari tempat itu. Batuan berdarah ditemukan di jurang yang dalam bersama sepatu, stoking, dan sisir rambut Ella Barham. Sebuah kapak yang memiliki bekas darah ditemukan di tumpukan kayu keluarga Davidson dan juga jejak kaki mengarah melintasi sungai menuju lokasi tubuh Ella ditemukan.
Di hari Senin 20 Januari 1913, sidang Odus Davidson dimulai. Penonton ramai berdatangan memenuhi ruang sidang, membanjiri lorong hingga keluar halaman gedung pengadilan. Setidaknya 207 orang diperiksa dan lebih dari 35 orang bersaksi. Odus diminta menekan kakinya ke tepung yang ditaburkan di lantai, sehingga ukuran kakinya bisa diukur dengan jejak kaki yang ditemukan di sungai. Namun, jejak kaki Odus ternyata lebih kecil, tetapi beberapa orang beranggapan jejak kaki di sungai itu lebih besar karena membawa beban tubuh Ella yang berat. Anggota keluarga dekat Davidson bersaksi bahwa Odus berada di rumah sekitar waktu diperkirakannya Ella dibunuh. Sedangkan Odus sendiri, dia tidak memberikan kesaksian atas namanya. Dia tetap tabah dan sabar selama persidangan. Namun, Odus pernah berkata kepada pengacaranya bahwa bukan dia yang membunuh Ella. Hingga akhirnya Odus divonis dengan pembunuhan tingkat pertama dan dihukum gantung, sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Michelle, selaku tim kuasa hukum Davidson, sempat mengajukan banding namun ditolak. Pada tanggal 11 Agustus 1913, Odus dihukum gantung di Horizon, di hadapan kerumunan yang diperkirakan berjumlah ribuan orang. Sebelum dieksekusi, di hadapan banyak orang yang melihatnya, dia mengatakan dia tidak bersalah dan berharap suatu hari nanti pembunuh sebenarnya bisa diketahui. Sehari setelah eksekusi, Michelle merilis pernyataan sumpah yang ditulis Odus sehari sebelum dia digantung. Pesan itu berisi bahwa dia menegaskan ketidakbersalahannya dan memaafkan orang-orang yang diyakini telah salah menghukumnya. Entah benarkah Odus Davidson yang melakukannya atau bukan, karena pada saat itu tidak ada lagi orang yang dapat dicurigai dan tidak adanya saksi mata. Beberapa orang percaya pria yang telah mereka hukum adalah orang yang tidak bersalah. Sedangkan Laird Davidson dibebaskan karena kurangnya bukti. Keluarga Canvas Davidson kemudian pindah ke Oklahoma setelah mendapatkan berbagai teror dari beberapa orang bertopeng dan bersenjata yang menunggangi kuda pergi ke rumahnya di tengah malam. Sedangkan keluarga Ella Barham tetap tinggal di Bond County.